Sudah? Oke, yuk kita mau baca pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Pengakuan imanku. Saya adalah seperti yang Tuhan katakan tentang saya. Saya memiliki apa yang Tuhan saya miliki. Saya dapat melakukan apa yang Tuhan katakan saya dapat melakukan. Sebab kasih karunia Allah berlimpah atas hidup saya, yang membuat saya mengalami kemajuan dalam hidup saya. Katakan sekali lagi kepada kiri kanan, apa yang kau katakan jadi sesuai dengan imanmu. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sama-sama melihat bahwa perbuatan Tuhan yang besar buat hidup kita. Dan kalau kita cari kerajaan Tuhan, kalau kita cari kebenarannya, Tuhan katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33, maka semuanya kita akan mendapati seluruhnya Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat hidup kita. Tapi kita harus mencari kerajaannya, yaitu Yesus. Nah, pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 12. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Sama-sama mau kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 13 ini dikatakan oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Bapak Ibu, kalau kita lihat Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seorang yang bernama Lukas atau Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru tahun 62 sampai 63 Masehi. Sedangkan Daud lahir di tahun 1040 sebelum Masehi. Artinya ada 1000 tahun selang antara Daud lahir, Daud memerintah di Yehuda Israel, dan ditulisnya Kisah Para Rasul. Kalau kita tadi baca Kisah Para Rasul 13, itulah perkataan Rasul Paulus. Dia menceritakan sejarahnya sampai pada Daud. Dan dia katakan bahwa Tuhan telah memilih, Tuhan telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, katanya. Dan perkataan ini juga ditulis di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, bahwa Allah telah memilih Daud yang berkenan di hatinya untuk menggantikan Raja Saul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kehidupan Daud, Daud orang yang berkenan, bukan tiba-tiba Tuhan memilih dia berkenan, tapi Daud dari sejak mudanya, dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Dia memiliki keakraban dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Betapa penting dalam kehidupan Daud untuk terus hidup di dalam hadirat Tuhan. Makanya tadi lagu yang pertama yang Christian nyanyikan di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-11, inilah kerinduan Daud. Inilah keantusiasan Daud bersama dengan Tuhan. Inilah kedekatan sungguh-sungguh yang Daud miliki dalam kehidupannya untuk selalu akrab dengan Tuhan. Yuk kita baca Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11 bersama-sama. Kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Inilah kerinduan dari seorang Daud, bahwa dia bilang, bahwa berkata bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, lebih baik memiliki hubungan yang intim di luar, berdiri di luar. Saya percaya dengan yakin, inilah yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Keintiman, kerinduan dalam hidupnya untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan, untuk terus bertemu dengan Tuhan. Ada dalam Mazmur berikutnya
bahwa Daud, dia bilang, menggambarkan seperti rusa. Kita mau baca sama-sama Mazmur 42 ayat 2 sampai 4. 1, 2, 3 ayat 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Daud, dia memiliki kerinduan dan menggambarkan seperti seekor rusa. Bapak Ibu tahu kalau seekor rusa, dia kalau lihat air dan sedang haus, wah, dia langsung kejar untuk minum air tersebut. Sama seperti jiwa Daud katanya. Daud haus kepada Allah yang hidup. Ayat 4 dikatakan air mataku katanya menjadi makananku siang dan malam. Daud meneteskan air matanya siang dan malam. Bukan karena ada masalah, bukan karena ada persoalan, bukan karena kekecewaan, bukan karena kekhawatiran, tetapi keantusiasan, kerinduan Daud untuk bersekutu dengan Tuhan. Kerinduan Daud untuk intim dengan Tuhan. Kerinduan Daud untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan. Betapa pentingnya hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita cari kerajaan Tuhan, kalau kita cari pemerintahan Tuhan, Yesus yang memerintah, dan kita harus ada di dalam hadirat Tuhan. Percayalah, Tuhan terus akan memberkati, mengurapi, membuat hidup kita semakin hari semakin luar biasa di dalam Tuhan. Nah, kita mau belajar bersama-sama hadirat Tuhan. Manfaat tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama betapa indahnya, betapa luar biasanya, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya kalau kita terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama, manfaat yang pertama adalah ketenangan. Di dalam hadirat Tuhan hidup kita tenang. Di dalam hadirat Tuhan hidup kita bahagia. Kita mau baca sama-sama Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Kita baca 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Jadi Daud bicara bahwa hanya dekat Allah saja, dia bilang. Bahwa kalau aku intim dengan Tuhan, maka ada ketenangan dalam hidupku. Kalau aku sungguh-sungguh ada di dalam hadirat Tuhan, ada ketenangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kalau kita terus memiliki kedekatan dengan Allah, kalau kita terus membangun sesuatu yang luar biasa dengan Tuhan, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tenang, kehidupan yang luar biasa. Bahkan Rasul Petrus mengatakan, kalau kita tenang, maka kita dapat berdoa kepada Tuhan. Kita membaca ayatnya bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7b. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Rasul Petrus mengatakan bahwa kalau diri kita tenang, maka kita dapat berdoa kepada Tuhan. Kalau diri kita tenang, maka kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, waktu mulai awal COVID, bulan Maret, diumumkan oleh Presiden kita Pak Jokowi, dan bulan Maret pertengahan mulai sekolah-sekolah diliburkan, dan waktu beberapa minggu kemudian kita ada kelas kuliah pada saat itu, dan ada seseorang dosen yang berbicara kepada saya, ada hal-hal seperti itu terjadi di tempat kita. Itu begitu mengkhawatirkan saya, itu begitu mencemaskan saya. Seakan-akan, wah, bagaimana kecemasan dan kekhawatiran itu menguasai pertama-tama di kehidupan saya. Tapi waktu saya ambil sikap tenang, waktu saya ada dalam hadirat Tuhan, saya menyembah Tuhan, waktu saya berbahasa roh,
menggunakan karunia yang Tuhan berikan buat saya menyembah Dia, saya mengagungkan nama Dia, saya menghadirkan hadirat dalam kehidupan saya, maka pada saat itu ada ketenangan dalam hidup saya. Maka saat itu ada yang namanya ada kekuatan yang Tuhan berikan buat hidup saya. Saya tenang dan saya dapat berdoa sehingga hal-hal yang mengkhawatirkan, hal-hal yang mencemaskan tidak menguasai hidup saya. Bapak Ibu bayangin, kalau kita cemas, kalau kita khawatir dalam hidup ini, kita nggak mungkin dapat berdoa kepada Tuhan. Kalau kita dalam kegundagulanaan hidup kita nggak tenang, hidup kita sering ada masalah, sering ada kekhawatiran yang menghantui kita, maka kita tidak dapat berdoa. Bapak Ibu, di dalam ketenangan ada sukacita. Ini yang banyak orang cari. Di dalam ketenangan ada sukacita. Bahkan di ayat Alkitab kita, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi kekhawatiran, waktu kita menghadapi segala macam yang dalam situasi-situasi seperti ini, maka yang pertama kita harus tenang di dalam hadirat Tuhan. Dan percayalah bahwa ada sukacita yang luar biasa di dalam hadirat Tuhan. Sukacita yang membuat hidup kita terus bergairah dengan Tuhan. Membuat kita bergantung dengan Tuhan. Membuat kita berharap bergantung hanya kepada Tuhan. Karena sukacita yang daripada Tuhan tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Kalau kita terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Maka ada ketenangan yang luar biasa. Betapa pentingnya Bapak Ibu hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya hadirat Tuhan dalam kehidupan pribadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita tenang, ada sukacita yang luar biasa. Kalau kita tenang, ada kegembiraan yang luar biasa. Kalau kita tenang, maka obat yang manjur itu adalah hati yang gembira dalam kehidupan kita. Walaupun sekali lagi kita nggak tahu keadaan sampai kapan ini akan berakhir. Kita nggak tahu keadaan ini sampai kapan ini akan jadi seperti normal kembali. Kita nggak tahu. Tapi percayalah, kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat Tuhan, dimanapun kita berada, maka ada sukacita yang Tuhan berikan buat hidup kita. Maka ada ketenangan yang luar biasa buat hidup kita, sehingga kita dapat memiliki hubungan yang luar biasa dengan Tuhan, memiliki hubungan yang mesra dengan Tuhan. Bapak Ibu, tinggallah di dalam hadirat Tuhan. Mari sungguh-sungguh lakukan yang terbaik dengan Tuhan. Mau setiap kita, anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepada Dia, untuk memiliki hubungan yang intim dengan Dia, untuk terus hidup di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, walaupun Bapak Ibu mungkin sekarang masih ada di rumah, mungkin nanti Bapak Ibu bekerja kembali, berusaha kembali, melakukan aktivitas kembali, mari hadirkan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Hadirkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka ada ketenangan yang luar biasa yang akan Tuhan berikan buat kita. Maka ada sukacita yang luar biasa yang akan Tuhan berikan buat hidup kita. Sekali lagi, kalau kita penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan yang luar biasa di dalam Tuhan, maka sekali lagi ada kekuatan yang luar biasa yang akan Tuhan berikan buat kita, dan kita mengalami sesuatu yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Alamilah hadirat Tuhan, terus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Selain ada sukacita, ketenangan itu menimbulkan damai sejahtera. Bapak Ibu bayangin, damai sejahtera ini banyak orang di dunia ini mau damai sejahtera. Dan damai sejahtera hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kepada orang yang sungguh-sungguh ada di dalam hadirat Tuhan. Damai sejahtera kita butuhkan, Bapak Ibu. Damai sejahtera kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tanpa damai sejahtera, hidup kita penuh dengan kekhawatiran. Tanpa damai sejahtera, hidup kita penuh dengan keresahan. Tanpa damai sejahtera, hidup kita pasti
kita mengalami yang namanya terus-menerus kekhawatiran. Karena dunia ini semakin hari semakin menuju kepada kebinasaan. Karena dunia ini tidak menentu. Kita nggak bisa berharap dengan dunia ini. Kita nggak bisa berharap dengan apapun juga. Tapi kita bisa berharap kepada Yesus, Raja di atas segala raja, yang memberikan ketenangan dalam kehidupan kita, yang memberikan damai sejahtera buat hidup kita. Hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu penuh dengan damai sejahtera, dimanapun kita berada, walaupun kita di rumah, wah, luar biasa. Suasana surga ada di dalam rumah tangga kita. Waktu kita ada di pekerjaan kita, suasana damai sejahtera itu menguasai pekerjaan kita. Ada suasana surga dalam pekerjaan kita. Waktu kita ada di kantor, dimanapun kita berada, kalau kita ada damai sejahtera, ada suasana surgawi yang luar biasa yang kita hadirkan dimanapun kita berada. Betapa penting kita ada di dalam hadirat Tuhan. Manfaat yang pertama, manfaat di dalam hadirat Tuhan, kita ada ketenangan. Bangun Bapak Ibu persekutuanmu dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Perbanyak hidupmu untuk bersekutu dengan Tuhan. Perbanyak jam-jam yang ada yang Tuhan berikan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Mari gunakan waktu-waktu yang singkat ini. Mari gunakan waktu-waktu yang ada ini untuk kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang pertama sekali lagi, di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Di dalam ketenangan pasti ada sukacita yang luar biasa. Tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita. Di dalam ketenangan ada damai sejahtera yang kita alami bersama dengan Tuhan. Damai sejahtera yang luar biasa mengalir melimpah di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Sekali lagi Bapak Ibu, sukacita dan damai sejahtera waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, manfaat. Kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu, ada kasih karunia Allah melimpah dalam hidup kita. Yang kedua, manfaat kita tinggal dalam hadirat Tuhan, ada kasih karunia Allah pasti melimpah di dalam hidup kita. Kita baca sama-sama dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dalam terjemahan baru. Kita baca dulu, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan kalau kita baca di terjemahan lama, Kejadian 6 ayat 8, 1, 2, 3, tetapi Nuh mendapat karunia di hadirat Tuhan. Jadi Nuh mendapat kasih karunia itu waktu dia ada di dalam hadirat Tuhan. Betapa pentingnya hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita penuh dengan kasih karunia Allah yang melimpah. Penuh dengan kasih karunia Allah. Bapak Ibu bayangin, Nuh pada zamannya, firman Tuhan katakan Nuh menjadi orang yang saleh, yang benar pada zamannya. Dan siapa Nuh? Bisa dipilih oleh Allah untuk membuat sebuah batra. Bapak Ibu bayangin, waktu Nuh buat batra, mungkin di atas gunung pada saat itu. Baterainya besar. Gak mungkin seorang Nuh itu dapat mengerjakan seorang diri tanpa kasih karunia Allah. Justru oleh kasih karunia Allah ada kemampuan yang Tuhan berikan buat Nuh untuk dapat menyelesaikan batra yang Tuhan suruh Nuh buat pada saat zamannya. Bayangin, baterainya harus berkotak-kotak, bersegi-segi di dalamnya. Supaya apa? Supaya binatang-binatang seluruh yang ada di bumi boleh masuk sepasang-sepasang ke dalam batra Nuh. Bapak Ibu bayangin, begitu rumitnya, begitu susahnya membuat batra. Dan saya percaya belum ada mungkin satu orang pun sampai saat ini membuat seperti batra Nuh. Yang berkotak-kotak, yang berongga-rongga, yang bisa masuk semuanya. Dari binatang yang terkecil, sangat kecil, sampai binatang yang besar, sangat besar, ada di dalam batra Nuh. Tanpa kasih karunia Allah, Nuh nggak mungkin lakukan itu. Nuh nggak mungkin bisa mengerjakan. Tapi oleh karena kasih karunia Allah yang luar biasa, Nuh dapat menyelesaikan dan membuat batra yang dapat menyelamatkan keluarganya dan semua binatang sepasang-sepasang.
Bapak Ibu, kita harus ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kita harus senantiasa ada masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita terus senantiasa membawa kehidupan kita hadirat Tuhan. Karena ada kasih karunia yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sebagai manusia terbatas, kita nggak tahu apa yang terjadi yang akan datang. Kita nggak tahu apa yang kemudian atau esok yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi karena ada kasih karunia Allah, maka kasih karunia Allah itulah yang membuat hidup kita terus mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Betapa pentingnya kasih karunia dalam kehidupan kita. Pak, saya sudah punya kasih karunia, betul. Kita ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus. Tapi mari kita bangun hubungan itu dengan Tuhan. Kita bangun keintiman dengan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga kasih karunia Allah terus berlimpah-limpah. Kita mau baca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus, seorang Rasul Paulus. Dia berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu, 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu sadarilah, kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang, bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa lakukan segala sesuatu, bukan karena kita pintar, bukan karena kita hebat, apapun juga semua karena kasih karunia Allah yang diberikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah sia-siakan kasih karunia dalam hidupmu. Jangan pernah sia-siakan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Tapi marilah, sungguh-sungguh kita bekerja, sungguh-sungguh kita terus lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa yang terbaik dalam kehidupan kita? Yaitu hubungan intim dengan Tuhan, yaitu persekutuan kita dengan Tuhan, yang kita pererat kembali. Kita terus tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita terus bangun supaya hati kita melekat kepada Tuhan. Hati kita sungguh-sungguh ada di dalam kehidupannya. Tapi percayalah bahwa kasih karunia Allah pasti menyertai hidup kita. Percayalah Bapak Ibu, kalau ada kasih karunia Allah, ada mujizat demi mujizat terjadi buat hidup kita. Percayalah kalau kasih karunia terus mengalir buat hidup kita. Ada perbuatan-perbuatan yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa, yang akan Tuhan lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita, yang belum pernah kita pikirkan, yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah timbul dalam hati kita. Tuhan telah sediakan buat hidup kita. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Dia, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, bagi orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki keintiman yang luar biasa dengan Tuhan, ada di dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa, ada di dalam rencana Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan, ada dalam perbuatan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Mari, hadirkanlah hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Bangunlah keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Maka yang pertama, ada ketenangan dalam hidup kita. Hidup kita tenang. Dan kalau kita tenang, kita dapat berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu hidup kita tenang, ada sukacita yang Tuhan berikan buat hidup kita. Hati yang gembira membuat hidup kita semakin hari semakin antusias dalam Tuhan. Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan buat kita. Damai sejahtera yang membuat hidup kita semakin hari semakin mengalami kasih karunia. Dan kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, maka kita mengalami kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah tetap berlaku dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan manfaat hadirat Tuhan yang ketiga, yaitu Tuhan memberkati seisi rumah kita. Kalau kita ada, rumah kita dipenuhi
dengan kehadiran Tuhan, dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Percayalah, Tuhan selalu memberkati, bukan hanya kita saja seorang diri, istri kita diberkati, anak-anak kita diberkati, orang tua kita pasti mengalami berkat Tuhan, seisi rumah kita diberkati oleh Tuhan, dan setelah kita diberkati, kita pasti menjadi berkat buat banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kita baca ayatnya, 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. 2, 3. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Waktu Daud menjadi raja, dia menyadari bahwa tabut Tuhan itu ada di rumah Abinadab. Dia memerintahkan untuk bawa ke Yerusalem. Di dalam perjalanan waktu dia membawa tabut Tuhan, terjadilah masalah, terjadilah tragedi, di mana roda untuk membawa tabut itu oleng, dan Usa, dia mau ambil atau membenarkan tabut Tuhan itu, tapi Tuhan murka kepada Usa, dan Usa mengalami kematian. Daud menjadi takut untuk membawa tabut Tuhan. Lalu tabut Tuhan itu dititiplah ke rumah Obed-Edom. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu Daud menitipkan tabut Tuhan, yang artinya hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan ada di rumah Obed-Edom, Obed-Edom mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, dan bahkan dikatakan seisi rumahnya mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Karena ada hadirat Tuhan. Karena ada apa? Ada tabut perjanjian yang dimana pada saat itu adalah kehadiran Tuhan. Betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya hadirat Tuhan dalam rumah tangga kita. Kalau kita ada, rumah tangga kita ada di dalam hadirat Tuhan, percayalah, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Seisi rumah kita mengalami berkat Tuhan. Pak, kan sekarang dalam keadaan susah. Pak, kan sekarang keadaan ekonomi sedang terpuruk. Pak, bagaimana bisa mengalami berkat Tuhan? Harus hadirkan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Harus hadir, situasi boleh berubah. Masalah boleh terjadi, ekonomi nasional Indonesia terpuruk, tapi percayalah, orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, orang yang menghadirkan hadirat Tuhan, orang yang sungguh-sungguh intim dengan Tuhan, Tuhan akan buat hidupnya mengalami berkat yang luar biasa. Tuhan akan membuat hidup kita, seisi rumah tangga kita mengalami berkat Tuhan. Artinya kita tidak akan berkekurangan di dalam Tuhan. Kita selalu diberkati kalau kita ada menghadirkan hadirat Tuhan dalam rumah tangga kita. Mari bangun hubungan intim dengan Tuhan. Mari bersekutu dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan buat hidup kita. Jangan kita berleha-leha, jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut. Bagaimana ini, situasi seperti ini, dagangan belum laku, belum ada orderan, belum ada ini, belum ada itu, situasi dunia begini, di Indonesia begitu. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup, Tuhan pembuat mujizat yang luar biasa buat hidup kita. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Situasi apapun dapat diubah oleh Tuhan kita, karena Dialah Sang Pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya ada di dalam tangan Tuhan. Dan percayalah, sekali lagi, orang yang membangun hubungan intim dengan Tuhan, orang yang terus bersekutu dengan Tuhan, orang yang menghadirkan hadirat Tuhan, pasti mengalami berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mari katakan kiri kanan, engkau jangan takut, pasti mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan takut, pasti Tuhan memberkati kehidupanmu.
Walaupun saat ini belum jadi kenyataan, percayalah waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik yang akan Tuhan berikan buat kita. Percayalah waktu Tuhan adalah waktu yang tepat buat hidup kita. Dia tidak pernah kecepatan dalam menolong kita. Dia tidak pernah kelambatan dalam menolong kita juga. Dia tahu waktu yang terbaik dalam kehidupan kita untuk memberkati hidup kita, untuk memberkati sisi rumah tangga kita. Tapi kita harus hadirkan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Kita harus hadirkan hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama kita perkatakan manfaat hadirat Tuhan. Manfaat hadirat Tuhan yang pertama, mari kita tenang di hadapan Tuhan. Yang pertama kita berkata, harus ada ketenangan. Di dalam ketenangan kita dapat berdoa. Dalam ketenangan ada sukacita yang luar biasa. Di dalam ketenangan ada damai sejahtera. Manfaat kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Yang kedua adalah ada kasih karunia Allah yang berlimpah dalam hidup kita. Dimanapun kita berada, kasih karunia Allah melimpah-limpah. Dimanapun kita lakukan pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, ada kasih karunia Allah yang luar biasa. Yang ketiga, manfaat kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita dan seisi rumah tangga kita pasti mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, mari saya mengajak Bapak Ibu jemaat kasih karunia yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Mari kita bangun yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya percaya waktu kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan kita hadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, kita hadirkan hadirat Tuhan dalam rumah tangga kita, maka kehidupan kita menjadi tenang. Dan kalau kita tenang, sekali lagi ada sukacita yang luar biasa, ada damai sejahtera, kasih karunia berlimpah buat hidup kita, dan Tuhan memberkati kita, membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan terus naik, dan tidak akan menjadi turun. Itu janji Tuhan buat hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Bapa yang baik. Kami berterima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kalau kami mencari kerajaan Allah, kalau kami mencari pemerintahan Allah, Engkau yang menjadi kepala, Engkau yang menjadi kepala pemerintahan. Dan kalau kami hidup tinggal di dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan Engkau, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, membangun kehidupan yang penuh dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami percaya sekali lagi Tuhan, maka ada ketenangan dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau kami hidup dalam dunia ini, banyak kecemasan, banyak kekhawatiran, tapi kami percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan, kalau kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan, maka sekali lagi Engkau membuat hati kami tenang, Engkau membuat hati kami penuh dengan sukacita, Engkau membuat hati kami penuh dengan damai sejahtera, dan kami percaya ada kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami, kalau kami terus ada di dalam hadirat Tuhan yang luar biasa, dan kami percaya bahwa kami akan mengalami berkat Tuhan, dan seisi rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Bapa, biar kami boleh komitmen jemaat kasih karunia untuk terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, untuk membangun persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, untuk terus Tuhan ada menghadirkan hadirat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami yakin dan percaya nama Tuhan yang ditinggikan dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan karena kami menyadari betapa pentingnya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama Tuhan, berkati seluruh jemaat kasih karunia, berkati setiap kami yang ada di dalam Zoom meeting maupun jemaat yang tidak sempat dalam Zoom meeting. Tuhan berkati dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi, Tuhan sertai hidup mereka, penyertaan Tuhan sempurna buat hidup mereka. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus selamat kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan Christian.